nggak ada nilai GCD-nya. Oke, ini GCD. Tadi ada beberapa syarat. Jadi inputnya itu tadi adalah cuman P dan Q. Itu ya, P dan Q itu aja. Nilai inputnya. Sembarang nilai P dan Q adalah dua bilangan prima. Yang besar tentu saja. Kalau ini 17 ya, ini maksudnya yang besar itu ya di atas, katakanlah di atas 100 bit itu berapa ya? 100 bit itu berarti ya di atas triliun ya, pokoknya di atas bahkan di atas billion. Itu atau di atas tera lah. Itu adalah yang dimaksudkan dalam kategori besar. Maka dalam komputasinya membutuhkan komputasi yang besar. Itu dikatakan aman. Nah, sekarang ini adalah kecil aja. Jadi dua ini aja. Inputnya cuma dua ini. Gitu. Nah, sedangkan nilai E dan D ini adalah sudah saya contohkan. Nilai E juga bisa diinputkan sembarang. Kunci publik itu. Tapi tetap memenuhi harus nilai GCD seperti ini. Jadi inputnya adalah dua ini. E juga boleh. Tetapi harus memenuhi nilai tertentu. Gitu. Oke, jadi misalnya gini antara P dan Q misalnya. Ini adalah bisa aja misalnya. Contohnya kita masukkan yang satu 13. 13 itu prima enggak? Ya. Prima ya. Oke, tambah 23 itu prima enggak? Prima itu apa tuh? Yang tidak bisa dibagi, Pak. Gimana suara siapa ini tadi? Yang tidak bisa dibagi. Yang tidak bisa dibagi. Dengan bilangan lain ataupun bilangan itu sendiri. Selain bilangan itu sendiri. Bilangan yang lain. Kayak misalnya 1, 3, 5, 7. Yang tidak bisa dibagi selain satu dan dirinya sendiri. Oke. Jadi yang tidak bisa dibagi. Dan bilangan prima itu pasti ganjil enggak? Atau ada yang genap? Iya Pak, ganjil Pak. Dua Pak. Ganjil semua Pak. Oh ya, dua prima ya. Kalau tadi Sahrul kan tidak menyebutkan dua itu adalah prima. Iya Pak. Semua adalah ganjil selain dua ya. Semua adalah ganjil selain dua. Oke. Dan itu untuk mencari atau algoritma tersebut tentu saja adalah bisa kita bangkitkan, gitu ya. Sekarang kita kembali ke sini dulu. Itu adalah bukan bahasan kita. Katakanlah tadi kita contohkan. Bentar ini saya hapus dulu. Tadi kita contohkan misalnya 13 di sini dan ini 13. Sebenarnya kita balik juga enggak masalah dan 23. 23 adalah prima ya. Maka di sini adalah kunci primanya adalah 7. Jadi ini bisa diterima. Gitu. Atau bisa nggak kalau ini adalah 11 gitu. Ini nggak bisa kalau kunci privatnya adalah kunci publiknya adalah 11 karena ini GCD-nya harus 1. Oh ya, di dalam Excel itu juga sudah ada fungsi GCD loh. Ini saya juga cuma menggunakan fungsi GCD. Antara E dan ini. Ya, antara E dengan theta N. Ini harus 1 nggak bisa. Jadi misalnya adalah kalau 13 bisa nggak misalnya? Oh bisa berarti. E13. Kalau E-nya 13, maka kunci privatnya bisa 61. Ini, pokoknya dia adalah yang genap.
Ini. Maaf, bukan genap. Dia yang bulat, bukan real seperti ini. Ini K-nya adalah nilai berulang. Nah, kunci privat bisa lebih dari satu. Contohnya ini 61, 325 juga bisa. Gitu. Itu contohnya. Ini adalah sudah semacam saya buat dalam bentuk Excel di sini. Anda bisa menggunakan itu untuk mensimulasikan. Tetapi setidaknya ini adalah contoh untuk visualisasi atau simulasi pembangkitan kunci antara kunci privat dan kunci publik. D adalah kunci privat. Ini tentu saja privat. Ya. Sedangkan ini adalah publik atau kunci umumnya, yang E-nya ini. Maksudnya E-nya bukan dalam satu kolom ini. Terus GCD ini adalah sebagai syarat bahwa GCD antara E dengan theta N adalah harus sama dengan 1. Oke, ini sudah saya buat, kayaknya saya cantumkan juga atau saya muat juga di e-learning. Oke, saya share dalam bentuk lain. Oke, saya akan mencontohkan tadi proses yang ini proses yang modern. Kalau tadi klasik, kenapa klasik? Karena prosesnya adalah karakter by karakter atau bait by bait gitu. Contohnya tadi adalah X ya hanya langsung dikonversi itu. Nah, kalau yang dalam bentuk digital, maka prosesnya seperti ini. Contohnya misalnya kita informatika. Maka kalau akan diproses secara modern, maka ini harusnya prosesnya adalah seperti ini. Kalau yang informatika. Sebentar, ini harusnya katakanlah seperti ini ya. Misalnya kita memiliki karakter seperti ini. Informatika. Maka untuk proses yang modern, ini nanti yang informatika ini dirubah semua ke dalam bentuk biner. Contohnya yang 73 itu berapa binernya? 64 dan 9 ya. 01, 00, 0. 64 maaf 65 dan 8. Maaf, 8 berarti maaf 64 dengan 9 benar. Berarti 8 dan 1. 1, 0, 1. Ini yang 73, 78 berarti 0. Maaf, 01. 01. 78 berapa? 00. 64 tambah 14 ya. 14 itu nah ini. 4 satu benar ini. Nah ini 68. Dan seterusnya yang 70 berarti 64 tambah 6. 1 hitung. 0 1 1 0. Nah, seperti itu. Oke, contohnya ini dan seterusnya ya. Maka kalau yang modern prosesnya adalah ini misalnya mau proses berapa bit? Kalau tadi adalah prosesnya 8 bit. Ini prosesnya adalah kita ambil per 2. Katakanlah sebentar ini untuk membuktikan aja. Untuk mencontohkan. Maka proses selanjutnya katakanlah kalau mau dibuat menjadi 12 bit berarti adalah seperti ini. Nah, ini 12 bit misalnya. Nah, ini 12 bit. Per 12 bit. Ini adalah per 12 bit. Ya, misalnya seperti itu. Ini baru kita konversi ke dalam suatu nilai tertentu. Ini berapa contohnya ini? Yang merah ini nanti dikonversi menjadi nilai tertentu. Kalau yang tadi, yang klasik tadi berarti adalah prosesnya adalah per 8 bit. Seolah-olah ada prosesnya klasik. Gitu.
Nah, ini kalau yang ini berarti ini nilainya berapa misalnya? Contohnya di sini adalah dirubah menjadi nilai biner. Ini 1, ini 2, ini berarti 4. 4 tambah 8, 12. 12 tambah berapa? Ini 16. 16, 32, ini 64. Ini tadi berapa? Sebentar. Ini tadi 4 plus 8 plus berapa ini? So, ke situ 16, 32 plus 64 plus ini 64, 128, 256, 256, 512, 512 ya. Misalnya itu. Yang merah berarti nilainya adalah ini. Nanti yang hijau juga demikian. Nilainya berapa? Ini adalah yang merah. Gitu. Nah, nanti yang hijau berapa nilainya? Nilainya berarti yang hijau itu 2 plus 4 plus berapa ini? 8, 16, 32, 64. Plus 64. 64, 128, 128, 256, 512. Nah, 512. Plus berapa lagi ini? 512 plus, oh kok ini tadi keliru. 2, 4, 8, 16, 32, 164, 128, 256, 512, 512 terus 124 plus berapa lagi ini? 2048. 20 ya 2048 benar. Dan ini 2 4 sorry 16 ini. 6 4 12 32 64 oh sorry ini 1 28 plus 128 256. Nah, misalnya seperti ini. Ini seperti itu. Ini yang hijau gitu. Nah, ini berarti adalah prosesnya adalah sorry. Nah, karena warnanya sama. Nah, dan seterusnya. Sorry ini tidak terlihat. Dua 2048. Ya, seperti itu prosesnya. Itu kalau yang modern. Nah, sekarang ini baru berbasis pada 12 bit. Misalnya convert 12 bit. 12 bit ini. Maaf yang bawah, yang 12 bit. Nah, sekarang sekali lagi proses yang ada di dalam asimetris itu aman itu kalau lebih dari 100 bit. 100 bit. Ya. Gimana proses komputasinya? Menjadi proses yang komputasi yang sangat besar tentu saja. Gitu. Nah, ini contoh proses di dalam RSA yang modern. Nah, ini prosesnya adalah dibuat per bit seperti itu. Nanti nilai yang merah berapa, nilai yang hijau berapa. Itu contohnya. Kalau dalam yang proses yang modern. Seperti itu. Ini berarti 124 berarti menjadi berapa nih? 1000 152 plus 20. 100 1000 172. Maaf ini yang merah. Itu. Nanti yang hijau berarti jumlahnya berapa?
Seperti itu konversinya. Akan berbasis pada nilai biner tertentu. Oke. Oke, seperti itu kaitannya dengan contoh yang proses modern. Nah, pembangkitan kuncinya seperti tadi. Jadi permasalahan yang ada di dalam algoritma kriptografi itu yang paling krusial salah satunya adalah pembangkitan kunci yang asimetris ini. Apapun algoritma yang simetris, nanti algoritma juga demikian. Kunci dalam pembangkitan kuncinya. Tentu saja. Yang asimetris. Terus yang kedua adalah kaitannya dengan penghitungan proses ini, komputasi ini. Berapa bitnya tadi adalah menjadi besar perhitungannya. Oke, secara garis besar seperti itu algoritma yang kriptografi asimetris. Yang kemarin sudah dibahas di dalam praktikum, tetapi setidaknya adalah saya mereview sekilas terkait dengan hal ini. Atau mencontohkan dalam proses komputasi modernnya. Berbasis berapa bit. Nah, itu RSA. Sama-sama RSA, prosesnya berapa bit sangat mempengaruhi. Katakanlah di situ tadi 12 bit. Itu. Oke, ada pertanyaan mungkin terkait dengan metode ini kalau mungkin ada pertanyaan. Sambil saya presensi ulang kaitannya dengan ini atau mencek presensi. Ada yang belum presensi? Oh ya, untuk yang UTS kemarin ada yang menanyakan, kenapa saya belum dalam